Selamat pagi. Nah, senang sekali berjumpa pada pagi hari ini di sekolah minggu kita. Kali ini Bu Atik tidak sendiri, ditemani ada Mas Radit, ada Mas Marcel, dan juga Mas Cornel. Meskipun kita masih ada di layar kaca, kita masih online, tetapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik ya. Iya. Adik, yuk kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji satu pujian tembang Jawa. Sakjeke aku nderek Gusti. Sakjeke aku nderek Gusti. Aku nderek Gusti. Yuk sama-sama lebih kencang lagi. Sakjeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Nah ya adik-adik, sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya, yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Ya, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Ya, Bapa di surga, Bapa yang begitu baik, Bapa yang sangat mengasihi kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami juga berterima kasih untuk pagi hari ini, meskipun kami masih memakai masker, tetapi tidak mengurangi kami untuk merasakan setiap berkat-Mu. Udara yang begitu segar, begitu luar biasa, dan saat ini kami mau memulai kebaktian pada pagi hari ini.
Kiranya Engkau melindungi kami dari awal hingga akhirnya nanti. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu yang terlibat di dalam acara pagi hari ini, baik sound, kameramen, begitu juga musik. Bapak Ibu yang ada Buhan, ada juga Bu Oi yang membaca dan menceritakan cerita Alkitab. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita lanjut memuji dan memuliakan Tuhan dengan satu pujian Mars Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITC itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan Ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Iya adik-adik. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Handoko dan juga Bu Oi. Tetapi sebelumnya yuk kita sama-sama sambil kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan juga siapkan Alkitabnya. Ya, dah semuanya ya, sudah siapkan Alkitabnya? Iya. Kita nyanyikan satu pujian Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu tentang buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, kabarkan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi, hai kawan. Hai kawan, tahukah kamu tentang buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, kabarkan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Dek, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu Bu Oi akan membacakan firman Tuhannya yang diambil dari Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 36. Judulnya Yusuf dan saudara-saudaranya
Dan Yusuf dijual ke tanah Mesir. Boy mulai ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf pun menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatilah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, jangan kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, jangan tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar.
Balsam dan damar ladam dalam perjalanannya mengangkat barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian jual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyak-koyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu menyelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan ini. Ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabung ia berhari-hari lamanya. Karena anaknya itu berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan cukup sampai di sini. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan ini Engkau masih memberikan waktu kepada kami untuk mengadakan kebaktian walaupun tidak dengan cara tatap muka. Tuhan, kami tetap semangat Tuhan, walaupun keadaan yang tidak memungkinkan ini untuk mengadakan acara kebaktian secara tatap muka. Engkau beri hikmat, akal budi dan kebijaksanaan untuk anak-anak-Mu. Engkau beri mereka iman Tuhan, supaya dapat saling mendengarkan, untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati acara kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak. Kita bertemu kembali ya. Sudah beberapa minggu, sudah beberapa bulan tidak ketemu Bulis, saatnya Bulis mau cerita. Tadi pasti sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Oi. Sekarang anak-anak duduk diam, kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, Bulis mau cerita tentang keluarga Bapak Yakub. Pasti ada sebagian yang sudah mengenal Bapak Yakub ya. Di antaranya Bapak Yakub mempunyai anak yang bernama Yusuf. Yusuf ini anak kesayangan dari Bapak Yakub. Yusuf diberi jubah yang paling mahal, yang bagus. Membuat saudara-saudara Yusuf ini pun iri. Nah, suatu waktu Yusuf ini bermimpi. Mimpi ini mengatakan bahwa saudara-saudaranya ini akan tunduk kepadanya. Kemudian mimpi itu disampaikan kepada saudaranya. Apa yang terjadi saudaranya? Tidak mungkin saya menyembah tunduk kepada Yusuf. Membuat saudara-saudaranya ini pun iri, benci sama Yusuf. Nah, di suatu waktu ini keluarga dari Bapak
Yakub ini anak-anaknya pergi mengembalakan kambing domba ke daerah Sikem. Yusuf tidak ikut, Yusuf di rumah. Kemudian saat saudara-saudaranya ini sudah di Sikem, Bapak Yakub ini memerintahkan kepada Yusuf, Yusuf, coba kamu tengok kakak-kakakmu yang mengembalakan kambing domba di Sikem. Kemudian Yusuf pun berjalan. Yusuf pun datang ke Sikem. Tapi kenyataannya kakak-kakaknya ini tidak ada di Sikem, melainkan di suatu tempat yang lain. Akhirnya Yusuf ikut ke sana. Melihat Yusuf datang ke daerah kakak-kakaknya ini mengembalakan. Saudara-saudaranya benci, itu dia itu. Yang tukang mimpi datang. Begitu saudara-saudaranya Yusuf. Karena kecewa, karena jengkel, karena marah, karena iri, saudara-saudaranya ini punya niat yang tidak baik buat Yusuf. Yusuf kesini beneran, ayo kita bunuh saja. Ini si anak kesayangan bapak ini. Tapi ada satu saudara yang begitu mengasihi Yusuf, yaitu kakaknya yang namanya Ruben. Ruben mengatakan kepada saudara-saudaranya, jangan dibunuh. Lebih baik masukkan aja ke sana loh, ke sumur yang di tengah gurun sana yang tidak ada airnya. Mendingan dimasukkan ke sana. Dalam hati Ruben ini sebagai seorang kakak, dia masih menyayangi adiknya, bagaimana caranya supaya tidak dibunuh oleh saudara-saudaranya yang lain. Kemudian saudara-saudaranya tadi sepakat akhirnya mengambil jubah Yusuf yang mahal tadi, diambil dan Yusuf dimasukkan ke sumur yang tidak berair itu. Nah, anak-anak, di saat Ruben tidak ada, datanglah saudagar lewat. Nah, timbul di dalam pikiran saudara-saudaranya tadi, lebih baik kita jual Yusuf saja, kita dapat uang daripada kita bunuh. Ya, setuju. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Yusuf dijual kepada saudagar tadi. Saat Ruben datang, dia menengok, loh, Yusuf tidak ada di sumur. Kemudian dia tanya kepada saudara-saudara yang lain, kemana Yusuf? Yusuf saya jual ke saudagar yang lewat tadi, gitu. Nah, kemudian si Ruben ini merasa dia, aduh kasihan adik saya bagaimana saya nanti akan menyampaikan ke Bapak Yakub tadi. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Ruben kemudian menyembelih salah satu kambing domba, kemudian jubah yang diambil dari tubuh Yusuf tadi dimasukkan ke darah domba tadi. Kemudian diberikan kepada seorang ayah, dan ayah ini merasa tidak bisa melindungi anaknya, merasa dia sedih seorang Bapak Yakub ini. Kita tahu anak-anak, Tuhan mengasihi anak-anak. Tuhan pun mengasihi semua orang. Apa yang dilakukan seorang Ruben ini memberikan kepada kita suatu hikmat bahwa sampai apapun Ruben masih seorang kakak yang ingin melindungi adiknya. Nah, anak-anak pun tahu Tuhan mengasihi anak-anak supaya anak-anak jangan iri. Di dalam keluarga itu pasti ada namanya pertengkaran, pasti ada. Tapi satu hal, jangan iri. Apapun yang menjadi masalah anak-anak di dalam keluarga, di dalam berteman dengan teman-teman, jangan ada satu kata iri. Nah, juga mungkin teman-teman anak-anak punya teman yang dibully di sekolah mungkin ya. Temannya ini dibully terus, apakah anak-anak akan tinggal diam?
Tidak, anak-anak harus menolong supaya teman yang dibully ini pun terlepas dari pembulian. Teman yang dihina ini pun akan mendapatkan kenyamanan karena anak-anak peduli, anak-anak mau tahu kepada setiap orang, anak-anak mau peduli kepada saudara-saudara, anak-anak mau membagi cinta kasih Tuhan kepada teman-temannya. Tuhan mengingatkan kepada kita satu pujian rukun cinta. Nanti anak-anak bisa memujikan dengan Bu Atik. Nah, demikian anak-anak, Tuhan menginginkan bukti yang nyata bahwa anak-anak pun akan bersikap seperti Ruben, mengerti apa yang harus anak-anak kerjakan. Anak-anak bisa mencontoh Ruben yang tetap mengasihi saudaranya walaupun saudaranya ini akan dibunuh oleh yang lain. Ruben mengingatkan kepada setiap kita anak-anak untuk selalu mengasihi, untuk selalu menerapkan kasih itu kepada semua orang dan kepada keluarga yang anak-anak cintai. Ayah, ibu, adik, kakak, saudara yang lain, dan teman-teman yang anak-anak setiap hari bermain. Tuhan memberkati anak-anak supaya cerita ini pun menjadi cerita yang bermakna, cerita yang selalu mengingatkan setiap anak-anak untuk memberi contoh yang baik kepada setiap orang, memberi contoh yang Tuhan teladankan kepada anak-anak semua. Dan ada satu ayat Alkitab menjadi ayat pedoman, menjadi penguat anak-anak, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pak anak-anak, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak pun harus mencintai, mengasihi saudara-saudara sesama kita seperti anak-anak mencintai diri sendiri. Itu terdapat di mana coba? Di mana yo? Matius 22 ayat 39b. Coba kita ulangi ya. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah. Ayo apa tadi? Nah, masih ingat? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ulangi lagi ya. Coba ulangi lagi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati anak-anak semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mendengarkan pembelajaran akan firman-Mu Tuhan dari keluarga Yakub, di mana Ruben menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik, agar kami setiap anak-anak pun bisa mencontoh Ruben ini Tuhan, yang begitu mengasihi saudara-saudaranya, yang begitu peduli kepada saudara-saudaranya, tidak ada iri hati dan lebih mengasihi, lebih menyayangi saudara-saudaranya. Pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni, untuk saling memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, agar apa yang dikerjakan anak-anak-Mu ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Handoko dan juga Bu Oi yang telah memandu kita untuk membaca dan bercerita tentang Alkitab. Nah adik-adik, luar biasa ya cerita tadi yang diceritakan ya. Yang jelas Tuhan mau kita semua rukun. Tuhan mau kita semua saling mengasihi sama saudara-saudara, sama teman-teman, seperti lagu yang akan kita bawakan kali ini. Rukun cinta satu sama lain. Ya.
rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Iya adik-adik, nah saatnya kita akan mempersembahkan sebagian berkat yang sudah kita terima. Yuk sambil kita memuji Tuhan dengan satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa buat persembahan. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini, dan kami telah mempersembahkan sebagian berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau mau menerima Tuhan berkat persembahan ini, dan kami juga akan menutup kebaktian minggu pagi hari ini. Berkati kami semua, berkati orang tua yang telah bekerja keras buat kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, tetap semangat, tebarkan senyum kebaikan, jadilah anak baik, hormatilah orang tuamu, dan jangan lupa jaga kesehatan untuk selalu memakai masker, cuci tangan, dan juga hindari kerumunan. Ya, sampai ketemu di minggu berikutnya. Shalom.